Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Tanti di Semarang. Mbak Tanti menceritakan tentang satu kejadian horor yang belum lama terjadi, sekitar tahun 2015 lalu. Nah, Mbak Tanti ini kan tinggal di Semarang. Dia itu dulu punya teman, ini dari SMA sampai kuliah itu bareng gitu ya. Memang nggak terlalu deket dulu, cuman ya kenal lah. Sempat ngobrol, sempat waktu itu ada bikin project bareng di sekolah kayak gitu kan. Memang nggak deket banget, tapi lumayan cukup kenal. Nah, namanya Ibu Ida yang di Jogja sana. Dan pada suatu hari, ya ini kan waktu berlalu begitu lama, dan yang namanya kadang nggak sengaja ya kita ketemu sama teman lama, orang-orang lama kayak gitu. Nah, ini Mbak Tanti waktu itu ceritanya lagi main atau bertandang ke salah satu saudaranya masih di Semarang di situ. Nah, kebetulan banget ini di samping rumahnya, di samping rumah saudaranya Mbak Tanti itu lagi ada tamu, ada satu mobil gitu, mobil yang lumayan cukup besar. Ya awalnya ya nggak terlalu ini ya, maksudnya itu kan orang lain. Tiba-tiba saat Mbak Tanti itu udah mau pulang sama keluarga, di rumah sebelah juga tamunya itu ikut pulang, dan pas nengok sepintas gitu, aku kayak kenal ini gitu, ini siapa ya? Dipikir-pikir, iya beneran dari suaranya gitu ya, basa-basi mau perpisahan mau pulang gitu kan, ada ngomong-ngomongnya gitu. Iya ini suaranya kayak suaranya Ida gitu. Dan akhirnya apa? Diperhatiin mendekat ke situ. Mbak Tanti juga sempat ngomong ke suaminya, Mas itu kayak suaranya temenku katanya begitu kan. Masa katanya? Iya beneran, coba-coba. Akhirnya dilihat oleh Mbak Tanti tadi. Dan setelah dilihat bener mukanya itu nggak asing ya, kenal lah dengan muka ini, dengan wajah ini, meskipun udah sekian belas tahun nggak pernah ketemu. Akhirnya coba disapa, Ida gitu kan, dipanggil namanya, langsung nengok. Si Ibu Ida itu pun, Mbak Ida itu pun juga bingung, ini siapa ya gitu ya. Akhirnya ternyata mengenali, Tanti katanya, ya udah bukan orang lain gitu kan. Nah dari situ akhirnya ya teman lama nggak ketemu heboh, akhirnya ya sini yang tetangga sebelahan juga ngobrol begini yang tadinya mau pulang akhirnya molor, jadi ya mungkin sekitar setengah jam kemudian baru mereka pulang. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng yang ada di samping saya ini bawang goreng renyah kualitas premium, kandungan minyaknya itu sangat sedikit ya karena kita spin gitu. Dan ini bawang murni tanpa campuran apapun, jadi nggak pakai ada singkong, ada ubi dan yang lain, itu nggak ada, benar-benar bawang murni. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, di sini ada 4 ukuran ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya 4 ukuran. Ada ukuran besar, sedang, kecil, sama ada yang ukuran pouch ini. Nah, yang ukuran pouch itu sama dengan ukuran yang sedang. Monggo kawan-kawan, barangkali ada yang berminat bisa langsung didapatkan. Itu nanti ada produknya di bawah video ini. Ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Tanti tadi. Nah, setelah ngobrol setengah jam itu, jadi tahu, ini saudaraku dan sebagainya gitu ya. Dari situ pula nanya kan, sekarang udah di mana? Aku sekarang di Jogja sana gitu. Sekarang tinggal di situ udah lama lah katanya gitu kan. Semenjak kuliah dan itu ya udah tinggal di Jogja sana. Akhirnya kan ya minta alamat, ayo main-main. Semarang Jogja kan deket, ayo main, tak tungguin kata si Mbak Ida. Iya. Nanti aku main ke situ kata si Mbak Tanti. Dan akhirnya sudah. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ya Mbak Tanti pulang ke rumah itu dengan senangnya gitu ya.
ketemu sama kawan lama, teman akrab juga, dan ya itu terutama nawarin, ayo main ke Jogja, dan memang Mbak Tanti sendiri juga ada keinginan sama keluarga, sebenarnya itu kayak omong-omong kosong doang lah gitu sama suami, Mas aku pengen main ke sana, ya udah tinggal main, cuman harinya waktu itu belum ketemu. Dan karena ada momen ini ketemu sama Mbak Ida, salah satu temannya yang di Jogja sana, apalagi ya itu ada, udah nanti nih masalah tempat gampang, di tempatku, aku ada tempat, kata si Mbak Idanya. Ya harapannya Mbak Tanti pun tentu saja makin kuat gitu ya. Ya udah Mas, kita ke sana yuk. Pengen stay di Jogja sana ya barang 2 atau 3 hari di situ ya, keliling-keliling dan sebagainya. Mbak Tanti sendiri sebenarnya udah sering bolak-balik ke Jogja, cuman itu pengen ya bareng keluarga lengkap lah sama 2 orang anaknya gitu kan. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu, hari H pun setelah komunikasi juga sama Mbak Ida, minta nomor telepon dan sebagainya, dikomunikasikanlah. Kami sekeluarga mau ke Jogja dah, katanya begitu. Nah, kata Mbak Idanya, ya udah, kamu jangan booking tempat, katanya begitu. Iya, aku belum, katanya begitu. Ini aku mau nanya ke kamu, tempat yang enak itu di mana sih? Mohon maaf sebentar. Udah dinyalain gak diisep sayang. Nah, tempat kamu mau nanya dulu tempat yang enak itu di mana. Udah, kamu ndak usah nyari begitu, sayang uangnya, mending uangnya itu buat nanti jalan-jalan aja, katanya begitu, buat makan daripada buat nginep-nginep begitu. Loh, terus aku tinggal di mana? Tenang, aku ada tempat, tenang aja, kata Mbak Ida seperti itu. Ya sudah, singkat cerita, berangkatlah Mbak Tanti sama keluarga tersebut ke Jogja sana. Berangkat, ketemu, disambut sama si Mbak Ida. Ya, diajak makan dulu sama Mbak Ida sebagai tuan rumah ya begitu ya di Jogja. Dan memang secara perekonomian juga Mbak Ida itu sepertinya tuh lebih begitu. Mbak Tanti juga bisa membaca itu dari pakaiannya, dari gelangnya, dari tasnya, dari mobilnya. Pokoknya seperti itulah. Dari yang lihat suaminya, sepatunya juga bagus, anak-anaknya bajunya juga bagus-bagus, seperti itu. Adalah penilaian si Mbak Tanti itu bisa menilai itu. Dan ya udah ditraktir begitu kan. Terus habis ini mau kemana? Habis ini aduh aku belum tahu. Ya sudah, istirahat aja dulu, kata Mbak Ida. Iya ada, cuman ini aku belum dapat penginapan, katanya begitu. Kamu kan bilang katanya kemarin ndak usah. Oh iya itu gampang. Yuk ke tempatku, kata si Mbak Ida tadi. Ya udah gitu kan. Akhirnya apa? Oh ya, waktu itu nggak langsung ke tempat tujuan, main ke rumahku dulu yuk, kata si Mbak Ida. Akhirnya apa? Dibawa ke rumahnya Mbak Ida di sana. Ya rumah yang ya cukup mewah lah, untuk di Jogja itu cukup mewah, rumahnya bagus, maksudnya itu begitu untuk Mbak Tanti. Rumahnya bagus banget ya Dok, ya rumah kayak gini gitu ya, sama aja gitu ya, intinya yang penting nggak bocor, kata Mbak Ida itu seperti itu. Ya iya sih, emang bener sih gitu. Akhirnya sudah istirahatlah mereka di Jogja sana, di rumahnya Bu Ida itu sampai kurang lebih sekitar jam 3. Nah setelah jam 3 itu udah ngobrol-ngobrol lumayan cukup banyak, udah santai, barulah mereka dibawa ke suatu tempat. Itu adalah sebuah rumah butik sebenarnya. Sama Bu Ida itu mau dibikin ya untuk usaha butik, tapi karena memang belum jalan dan rumah tersebut itu juga desainnya itu rumah, jadi banyak ruangan di sana, ada 5 kamar. Dimodif sedikit, total itu jadi 8 kamar. Nah, akhirnya apa? Dari rencananya mau dibikin butik, akhirnya itu diganti, diputer menjadi sebuah semacam homestay, tapi memang belum dijalankan secara bisnis begitu ya. Itu belum dijalankan, ya pekerjanya juga belum ada, paling ada juga orang buat bersih-bersih, buat nyiapin ini itu, baru rencananya itu nanti tahun depan. Tapi secara bangunan dan isinya itu udah dipersiapkan, termasuk tempat tidur dan yang lain-lain itu udah disiapin sama Bu Ida.
Ya dibawa ke situ, sempat cerita, iya nanti kamu daripada nginep di hotel penginapan kayak itu kan mahal sayang. Aku ada, ini tadinya rencananya mau bikin butik, cuman nggak tahu lah setelah dipikir-pikir lagi sama suami, udah yuk disewain aja mending begitu kan. Mending disewain jadi homestay kayak gitu kan. Oh ya sudah gitu. Akhirnya sudah. Ya ini kalian nanti nempatin di situ ya, cobain ya. Oh ya sudah, Mbak Tanti pun sama keluarga nggak berpikir yang kayak gimana-gimana. Dibawalah ke tempat tersebut. Tempat yang bagus kalau kata ini. Jadi desainnya tuh unik. Banyak batu-batu alam. Banyak ornamen-ornamen Jawanya kayak gitu. Pagernya tinggi dan sebagainya. Di situ juga ada seorang penjaganya. Tapi memang resepsionis dan yang lain-lain itu ndak ada. Ya udah dijelaskan ke si Mbak Tanti tadi. Nanti kamu kalau butuh apa-apa itu tinggal bilang ke si Marno. Mas Marno itu yang jagain di situ. Sudah, aku udah ini kau udah titip gitu kan. Iya dak, tapi ndak apa-apa dak. Sudah apa-apa katanya ndak apa-apa. Dan sampailah mereka di situ, ya dicek, ditunjukin kamarnya. Ya kamarnya memang standar penginapan begitu ya. Ya layak lah. Kamar mandinya bersih, tempat tidurnya enak, seluruh ruangan itu juga bersih, cuman ya mirip kayak homestay kayak gitu, cuman memang belum beroperasi. Singkat cerita sudah, Bu Ida atau Mbak Ida itu pun juga mungkin ada kesibukan lain dan nggak bisa nemenin mereka ya, jadi baru sekitar jam 4 sore Bu Ida itu pamit dari tempat tersebut. Nah, Mbak Tanti dan keluarga, suami sama 2 orang anak tinggal di tempat tersebut. Ya awalnya enak banget. Ke belakang sana itu ngelihat masih ada sawah gitu ya. Masih ada sawah meskipun tidak terlalu luas, tapi wah enak lah di situ, udara juga masih lumayan ya, cukup seger dibandingkan dengan tempat tinggalnya Mbak Tanti di Semarang sana yang udah lumayan engap gitu ya. Itu adalah tempat yang untuk Mbak Tanti sendiri, oh ini ideal lah, aku harus banyak terima kasih sama si Mbak Ida ini, sama Ida ini. Akhirnya sudah, hari itu menginaplah mereka. Nah, malam harinya, ini masih sore loh, jadi masih baru sekitar jam 6 lewat ya, masih ya waktu-waktu maghrib begitu, senja kala. Si Mbak Tanti sama keluarga, ya itu kan karena anggap rumah sendiri gitu ya, satu homestay nggak ada siapapun kecuali Mas Marno yang jaga di depan di situ. Jadi di dalam itu kayak rumah sendiri. Mana ada dapurnya, udah disiapkan pula segala macam, gasnya juga ada, beberapa bahan makanan juga ada di situ, di kulkas dan sebagainya. Si Mbak Tanti ceritanya malam itu karena anaknya itu lapar ya. Ya rice cooker juga ada, beras juga memang udah disediakan sama Mbak Ida semuanya. Dan akhirnya apa? Masaklah Mbak Tanti di situ, di area dapur di sana. Nah, saat lagi masak di dapur tersebut, dapurnya itu dapur yang terpisah ya. Jadi ini kamar itu homestay kan. Nah, keluar ke sana itu di dekat sawah situ, tapi memang nggak langsung plong ngelihat ke sawah, itu nggak. Kayak ada tembok yang lobang-lobang begitu, baru di sananya sawah. Itu kayak dapur darurat lah. Nah, di situ lagi masak di tempat tersebut. Tiba-tiba apa? Mbak Tanti itu disapa oleh seseorang. Masak Mbak, katanya begitu. Masak Mbak. Nje Bu, gitu. Seseorang yang usianya itu lebih tua dari Mbak Tanti, tapi belum nenek-nenek gitu ya. Kayak semacam ibu-ibu lah, seperti itu. Masak Mbak. Nje Bu, masak ini Bu. Anak saya lapar, katanya begitu. Oh tumben, ini dapur udah lama nggak dipakai buat masak, kata si ibu tersebut. Ya Mbak Tanti nggak bisa jawab apa-apa, cuman bisa jawab iya begitu doang ya. Iya Bu. Ya wes, dilanjut masaknya. Saya pergi dulu, saya permisi dulu, kata si ibu tadi. Oh nje Bu. Akhirnya sudah masak gitu kan. Ya Mbak Tanti sempat berpikir itu tuh siapa sih sebenarnya gitu ya. Oh tetangga kali ya. Ya wes masak begitu kan. Baru setelah selesai, sebentar aku masuk ke butik ini, perasaan itu tuk tadi naik tangga. Astagfirullahaladzim, kata Mbak Tanti kan. Dia itu baru ngelongok ke area belakang itu yang
ada temboknya setinggi ya sedada orang dewasa lah segitu. Ini kan lantai 2, ini kan lantai atas. Gimana sih ibu-ibu itu lewat ya? Nah di situ Mbak Tanti langsung nyadar, wasem gitu kan, langsung brrrt lari ke dalam sana. Suami, kenapa ya? Kenapa? Hati-hati gitu kan? Itu bawa itu loh, Mas. Ada setan Mas, ada setan, kata si Mbak Tanti itu begitu. Weh, setan apa? Setan apa? Tadi aku lagi masak di belakang, ada yang nyapa Mas, katanya ada ibu-ibu gitu. Lah terus setannya dari mana? Mukanya serem atau gimana? Enggak, mukanya itu biasa, ibu-ibu biasa, normal, seperti itu, bukan yang serem-serem. Aku yang nggak mikir yang aneh-aneh Mas, itu ya orang kayak ibu-ibu biasa, bukan siapa-siapa. Tak pikir tetangga atau siapa gitu ya. Aku baru nyadar Mas, itu kan ini kan lantai 2 Mas, katanya. Iya, terus emang nyapanya di mana? Ya itu Mas, di luar itu balkon belakang pokoknya di situ ya. Itu di luar situ Mas, yang tembok itu kan. Suaminya, mana sih, di mana sih, di mana sih? Suaminya minta ditunjukin gitu. Akhirnya ke sana, ke belakang, ke situ. Di sini Mas, suaminya ngelongok ke bawah. Ini cuma ada pohon pepaya di bawah situ, itu juga lebih pendek dari itu. Di sini nyapanya. Iya Mas. Ih, aku merinding, kata suaminya. Ya sudah, masuk. Akhirnya masuk ke sana. Ya suaminya bilang, ya kamu masaknya ini sih mungkin ya. Waktu-waktu begini, waktu-waktu pergantian hari, kamu masak, mungkin ada yang penasaran, itu apa sih loh, kok tumben tiba-tiba itu ada yang masak di sana. Dan akhirnya sudah. Malam itu, pengalaman itu jadi apa ya, belum diceritakan ke Mbak Ida waktu itu. Jangan cerita, kata suami, udah biarin aja, enggak apa-apa. Karena sudah, itu kan kayak jadi obrolan-obrolan doang di situ. Nah, suami itu ya karena bosen gitu ya, mungkin sekitar jam 8 malam, mereka emang mau keluar. Dan saat keluar itu, ya mereka bawa kendaraan sendiri ya, bawa mobil, ya nanya Pak Marno gitu kan. Ke situ nyapanya, Pak Marno, iya. Nah, suami itu cerita, Pak, tadi ada begini Pak, gitu. Oh ya, Pak Marnonya itu jawabannya nggak jelas gitu ya, ngalor ngidul. Ya wis, ini karena udah malam sekitar jam 8, yaudah deh kita keluar yuk Pak, kami mau keluar dulu ya Pak. Oh nje, udah izin sama Pak Marno, mungkin kami pulang malam-malamnya jam 10 Pak, ya cepet-cepetnya jam 9. Oh enggak apa-apa, kata Pak Marnonya. Akhirnya sudah, Mbak Tanti sama keluarga pun keluar keliling Jogja sana. Udah, singkat cerita aja ya, udah makan dan sebagainya, udah mampir ke alun-alun, itu alun-alun apa gitu ya, yang rame di sana. Akhirnya mereka pun pulang. Pulang itu sekitar jam 10 kurang. Ya karena udah capek semua dan rencananya besok itu mau jalan-jalan lagi gitu ya. Kalau memang ada kesempatan juga mau ketemu lagi sama si Bu Ida, ya akhirnya mereka itu istirahat. Udah istirahatlah mereka. Mereka memilih gara-gara kejadian tersebut, anaknya kan ngedenger cerita itu, akhirnya yang tadinya rencananya itu 2 kamar gitu ya, dibuka 2 kamar, ini akhirnya mereka tidurnya itu bareng, umpel-umpelan, 1 kamar doang. Ya sudah, tidur di situ. Mbak Tanti kelap-kelip masih kebayang dengan apa yang tadi dialaminya. Itu siapa ya ibu-ibu itu ya? Dan akhirnya apa? Mbak Tanti pun udah mulai mengantuk waktu itu ya. Udah mulai ngantuk, kelap-kelip. Suaminya, Bu, aku tak ngerokok dulu di depan katanya. Di depan mana Pak? Sama Pak Marno. Oh Pak, jangan jauh-jauh lah, di sini aja katanya, begitu di sini. Ya wis lah, di depan. Akhirnya di depan kamar di situ. Suami keluar, ngerokok, duduk di situ di depan kamar. Mbak Tanti juga waktu itu ngecek begitu kan, suami di mana sih? Oh ya beneran, dia memang lagi duduk di situ. Dan Mbak Tanti masih kelap-kelip. Akhirnya apa? Mbak Tanti pun tertidur. Baru sekitar 5 atau 10 menit tertidur, Mbak Tanti itu bangun bukan karena apa-apa. Dia itu kayak kebangun aja, nyari suamiku di mana ya suamiku. Baru 10 menit aku tidur. Ya, suamiku masih di tengah atau enggak ya? Ada kecurigaan seperti itu kan. Keluar dia buka kamar, ternyata suaminya enggak di tengah di sana. Loh,
suamiku ndak ada. Di mana ini suamiku gitu. Jangan-jangan di depan di Pak Marno di sana. Nah, akhirnya apa? Mbak Tanti pun nyusul mau ke depan situ. Nah, tangga itu kan di bagian area depan, tapi bukan di luar ya. Cuman di gimana ya ngegambar. Ya, pokoknya turun tangga lah, itu kan mereka ada di lantai 2. Nah, mereka si Mbak Tanti turun tangga, begitu 1-2 langkah, seret, Mbak Tanti itu papasan sama seseorang. Dan orang itu adalah ibu-ibu yang nyapa Mbak Tanti di belakang. Cuman kali ini apa? Ibu-ibu itu cuman senyum ngeliatin Mbak Tanti, nggak berkedip, matanya tuh ngeliatin terus, tapi senyum mukanya. Ini rambutnya diikat ke belakang semua, pakaiannya tuh pakaian orang-orang tahun 80-an, 90-an, seperti itulah, kayak baju ibu-ibu kayak gitu. Ini kondisinya seperti itu. Si Mbak Tanti berdiri di ujung tangga, si ibu-ibu tadi berdiri di bawah tangga di sana. Mbak Tanti pun bingung, ini ibu-ibu yang kemarin. Dan akhirnya apa? Mbak Tanti pun mundur. Itu kan baru sekitar 1-2 langkah gitu ya, 2 anak tangga turun. Mbak Tanti mundur, si ibu-ibu itu maju. Mbak Tanti udah berdiri di ujung anak tangga di situ. Akhirnya apa? Mau ndak mau nyapa, Bu. Mbak. Nyapanya, jawabnya itu ya tipe ibu-ibu yang ceria begitu, gimana sih? Mbak gitu. Bu, 2 kali Mbak Tanti nyapa. Mbak. Mau lewat, Mbak. Ya akhirnya Mbak Tanti nggak jadi, kata si Mbak Tanti begitu kan. Loh, kenapa nggak jadi? Kata si ibu itu. Loh, kenapa nggak jadi? Nggak apa-apa, Bu. Loh, mbaknya takut ya sama saya. Ya itu dibegituin. Mbaknya takut ya sama saya. Ndak, Bu, mboten gitu kan. Ndak, saya ndak takut sama ibu. Lah, masa ndak takut sama saya? Itu si ibu itu langsung ngebuka ikatan rambutnya, dibeginiin, kepalanya tuh dikipatin begitu. Buat rambutnya itu tergerai gitu, dan itu panjang banget sih rambut si ibu tadi. Meskipun wujudnya nggak berubah jadi yang aneh-aneh, cuman dengan melihat rambut yang panjang dan tebel itu, orang itu hitam legam gitu rambutnya, itu Mbak Tanti itu ngelihat dari atas itu tuh serem banget. Ibu-ibu cuman berdiri, lah mbaknya takut sama saya ya. Ya Mbak Tanti kali ini udah nggak jawab lagi, enggak, begitu tuh enggak, cuman kayak gitu doang. Dan anaknya itu bangun, Bu, manggil di belakang. Mbak Tanti nengok ke sana, sana, masuk kamar. Nah, di bus-bus begitu anaknya nggak nurut, justru malah ngedeket. Mohon izin minum kopi dulu sebentar. Mantap. Anaknya itu malah ngedeket, nggak dengerin ibunya ke situ. Bu, ada apa, Bu? Ya megang si ibu kan. Nggak apa-apa. Matanya ditutupin begini, jangan ngelihat ke arah bawah tangga di situ, jangan lihat. Nah, ya anaknya ya namanya juga anak kecil gitu ya, mungkin penasaran atau apa, ngelihat ke situ. Di bawah tangga itu nggak ada apa-apa. Dan akhirnya apa? Mbak Tanti pun udah ndak ada apa-apa. Ya sudah, yuk masuk kamar lagi. Apa sih, Bu? Ada apa sih, Bu? Gitu. Ada setan, Bu. Karena nyambung yang cerita yang tadi sore itu, ada setan, Bu. Di mana sih, Bu? Mbak Tanti diem aja. Akhirnya apa? Si anak masukkan di depan jalan, Mbak Tanti kan di belakangnya. Begitu Mbak Tanti nengok ke belakang, si ibu-ibu itu udah berdiri di anak tangga paling atas di situ. Ibu-ibu itu udah naik di situ dengan rambut yang digerai itu tadi, dan masih senyum ngeliatin si Mbak Tanti, matanya pun dikedip-kedipin, katanya begitu. Itu Mbak Tanti nggak ngomong apa-apa, langsung masuk kamar, tutup pintu itu kencang banget, bener-bener brak kencang. Nyampe anaknya yang satu yang masih tidur, itu yang kecil itu kebangun, tapi langsung dipeluk sama Mbak Tanti. Suami di depan kan ngedenger ya, ada suara pintu dibrak kencang banget. Suami pun masuk akhirnya. Pak Marno juga ngikutin doang tapi berjarak. Suami naik ke atas,
Bu, kenapa? Dipanggil sama si suaminya. Ini Mas gitu kan. Manggilnya apa ya? Pak sama Bu aja deh gitu. Ini Pak, tadi aku ngelihat itu katanya. Ngelihat apaan? Yang itu yang tadi. Aku nggak mau cerita sekarang katanya seperti itu. Dan ya udah Pak Marno itu kan di luar waktu itu. Akhirnya apa diketok sama Pak Marno. Tek. Pak, nuwun sewu. Aman Pak gitu, nanya begitu kan. Ya, si suami pun langsung jawab ngerespon, oh ndak apa-apa Pak Marno, ndak apa-apa. Sebentar, suaminya pun akhirnya bangun buka pintu gitu kan, buat sopan juga. Buka pintu, ndak apa-apa Pak Marno, istri saya itu cuman tadi kaget katanya begitu. Oh ya wis lah, syukur udah ndak apa-apa, nanti tak urusin, kata si Pak Marno itu begitu. Akhirnya sudah selesai. Malam itu Mbak Tanti nggak tidur dan susah tidur ini, baru bisa tidur itu jam 4 atau jam setengah 5 pagi. Nah di malam tersebut Mbak Tanti itu memang mendengar ada suara mondar mandir deg begitu kan, sama suaranya Pak Marno di belakang. Oh wes ayo Mbak, yuk ndak usah begitu, kasihan loh, ini tuh tamunya Bu Ida, ini tuh temannya, ojo diwedeni gitu, jangan ditakut-takutin seperti itu. Nah suaranya Pak Marno itu seolah-olah dari arah belakang, dari arah dapur sana. Udah ndak usah begitu katanya. Udah ya, jangan diulangi kata Pak Marno itu seperti itu. Mbak Tanti pun ngedengerin dari dalam, Pak Marno lagi ngobrol sama siapa sih, aku kayak ngobrol sama temannya gitu ya. Dan akhirnya sudah pagi harinya tidurlah si Mbak Tanti. Bangunlah Mbak Tanti itu lumayan cukup siang, sekitar jam 8. Anak-anaknya udah pada bangun, suami juga udah pada bangun. Nah begitu udah bangun, akhirnya ngobrol sama Pak Marno. Pak Marno itu semalam saya ngedengar begini, oh itu Bu, ya saya sebenarnya nggak mau cerita masalah beginian, yang namanya begitu ya di mana aja kan ada ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, ya itu mungkin perkenalan, itu salah satu yang menghuni di sini udah dari dulu Bu, tapi nggak apa-apa kata si Pak Marno itu begitu. Dan akhirnya hari itu ke tempat si Bu Ida, ke sana cerita, Dak, aku semalam loh Dak, aku digangguin begini Dak. Itu gimana tuh? Gimana ya Tik ya? Ternyata Bu Ida pun cerita. Itu sebenarnya salah satu pertimbanganku kenapa aku itu menunda dibukanya homestay itu gitu. Emang kenapa Dak? Ya aku takutnya nanti yang nginep di sana ditakut-takutin sama itu, kata si Bu Ida. Lah, berarti aku ini buat percobaan ya Dak ya. Ya enggak begitu, tidak begitu gitu. Bukan buat percobaan atau apa. Ya sebelumnya udah ada yang nginep gitu. Cuman ya begitu, sama kurang lebih ada yang gangguin kayak gitu. Maaf ya Ti ya, maaf ya Ti. Enggak apa-apa. Udah tak siapin penginapan baru katanya begitu, kata si Bu Ida. Akhirnya apa? Mbak Tanti meskipun tidak enak ya mau tidak mau menerima tawaran dari Bu Ida, ya akhirnya disewain itu, ada pokoknya entah tempat tinggal gitu ya, entah hotel entah apa, pokoknya ditempatkan di sana selama beberapa hari ke depan. Aku yang nanggung Ti, katanya, sebagai permintaan maafku, kata si Bu Ida. Akhirnya ya Mbak Tanti pun liburan ya, kayak liburan gratis lah, cuman buat jalan-jalan kayak gitu doang. Untuk tempat tinggalnya itu dihandle semua sama Bu Ida. Ya kurang lebih seperti itu satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mbak Tanti dan keluarga. Terima kasih banyak Mbak Tanti ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa terima kasih atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan ya, ditunggu pesanannya. Baik, itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.